Aku nih tadi dapat telepon dari Mas Alpin dari PT Susu Kambing. Hendak minta ulahakan apa? Jingle. Pin harus jangan tapi pina Jawa nih, jangan. Kadang aku soalnya pinnya lain Jawa soalnya. Kayak apa aja? Jangan. Aku rubah dulu lah. Aku ini tadi habis berpandiran orang Jawa aja, Teumpat latah tadi. Oke. Nah, itu ada aja kawan ya yang bisa mulakan jingle. Mas Alpin. Jingle musik nih lah. Tadi orang Mas Alvin. Jadi orang yang anak mula jingle yang bisa mula jingle ya lah. Iya, mula jingle. Jarinya sebutin aja pesannya tuh. Yang ada kata susu kambingnya harus ada. Susu kambing lah. Susu kambing. Nah, hubungi akan aja kau orang aja. Ulun telepon gini sumat lah. Ya. Mau ke mana nah? Bos nih panggeda. Ya lo Pak. Ada luar kah? Oke. Ya. Ini mudahan kau Sidin luar aja. Nah, pas benar. Sidin luar. Suruh masuk. Ya. Suruh masuk aja lah. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidin Sonten Mas. Aduh, Biar Mas kabarnya. Pakai bahasa Jawa bujuran. Iyo. Lah saya ini ngapain Mas? Nah, ini Bang Nopi. Ulun tadi ada di telepon kawan. Kami ini kan perusahaan penyedia jasa vendor. Ini bahasa Banjar lah. Bahasa Banjar. Oke. Tadi ini aja Gimik yang kurang lucu ya sebenarnya. tegampir orang Jawa. Nah, Ada kawasan di Anjir. Kenapa dia Anjir? Batola. Oh, di Anjir banyak orang Jawa, transmigran. Iya, masuk. Nah, masalah belum transmigran. Kenapa? Salah. Transmigran itu mantap, itu pemerataan. Program Bapak Enggak tahu. Iya, lanjut. Bahaya nih. Nah, jadi ada ini Bang Nopiai, ada orang yang hendak mau minta ulakan jingle. Jingle lah. Jingle susu kambing namanya. Jingle susu kambing. Iya. Nah, pian kawakah kira-kira? Si Pak Alvin ini kayaknya pengusahanya. Perusahaan itu lebih dikenal secara masif. Soalnya masif itulah. Bisa aja. Yang rame ya, yang kayak rame lah kayak siapa? Kayak lagu jingle yang berber tuh. Berber lah. Ber. Ganti dah. Ini mah ada callingan Jopang supaya berganti. Baru ada kalau ada juga alurannya supaya berganti. Mudah-mudahan ada lah masuk di panggilan lah. Alasannya mengundang Bang Novi kan supaya mulakan jingle itu karena si Din sebagai musisi, sebagai dosen juga, dosen seni gitu nah. Tapi musisi itu musisi kiri kah kanan maksudnya nih? Musisi kapan nih? Maksudnya itu. Aku tuh rata tengah kayaknya. Margin. Banyak plesetan nih lah. Episode ini banyak plesetan ya. Plesetan aja kita. Sini aktor loh. Kadang nih kita begawe di perusahaan dah. Oh iya. Hampir udah jadi aktor. Tapi terpakai lah itu aktor. Terpakai. Nah itu. Tapi kalau misalkan langsung berdililan aja kan rame lah. Kita kayaknya ngulik si Din juga dulu. Cocok ada aku nih gosan si Bojo. Si siapa Pak Alpin kan tadi? Ya, Mas Alpin. Karena belum terlalu tua. Mas Alpin. Tuhan, iya kan Tuhan aku kah? Kira-kira umurnya tuh kelahiran 83, berarti umurnya 27. Oh iya, itu Mas Alpin. Karena kalau lebih anu panggil D. Oh, D lah. Iya. 83 27 tuh ya. Biar bilang aku pintar, kan jadi dasar matematika aja. Iya, ulang kan ada masuk seni pertunjukan, Pang. Ini ulang nih, Pin kabar? Masih dulu kita. Pin kabar baik, alhamdulillah baik, sehat. Apalagi sibuk apa, Pian? Ini banyak banner nah. Satu, Ulun terdapat Piani sebagai alumni Sender Tasik. Habis itu Ulun kenal Piani sebagai musisi yang lagi S2 di Jogja. Solo. Ketiga, Ulun tahu Pian nih langsung jadi dosen lo. Habis itu Pian diisi grup musik lu asalnya nama projectnya NSA Project. Ya. Ada movementnya. Iya. Nah, habis itu Pian mulai lagi Angkara Cita. Iya. Angkara Cita. Cuma dari seberatan tadi ya, yang bukan sini, satu sini aja pengarasan. Intinya tuh itulah. Nah, tapi tipikal seniman loh. Seniman itu kan salah satu tipenya tuh harus karas. Ada opininya kuat ini apa. Tapi ini nah Bang Nopi, Iya. Pian datang ke Jawa, dari Jawa nih, datang ke Banjar nih loh. Ulun ini kan tahu Pian di Banjar tuh asalnya kayak apa nih waktu S1-nya. Oh iyalah. Karena kan sama generasi. Iya. Nah waktu S2 ini tiba-tiba datang, Dung,
kada pokoknya kayak ini Jai. Nah, kenapa tuh Ja? Atas background itu ya. Apa kamu ulun pun, nih ulun lah, ulun ketemu si Dinja, kiri kampung buku dia pertama kali. Iya. Kampung buku tuh. Rumah aku nih di anu lah. Masih gondri, Bro. Gondri, Bro. Sampai jadi dosen masih Si gondri. Din gondrong, ulun otw gondrong satu itu. Oh, jadi ini role model ya. Role model nih lah. Maka rambut terus sama. Tapi di saat itu langsung dibarisiin buku. Apa aja bukunya? Etnomusikologi. Buku bunyi Banjar. Bunyi Banjar. Itu buku Sidin. Punya antropologi. Iya, aku gitu punya kan. Nah itu. Jadi soal pengarasan deh lah. Apakah pian terpengaruh culture di sana kah? Kayaknya hampir semua orang yang pasca sekolah keluar bulik itu kan yang paling lama terubah tuh kan pergaulannya. Iya lah. Nang di sana pergaulan nang setiap hari ada aja dibahas ini sebagai tiba-tiba kesini kada ada yang dibahas. Tiba-tiba di rumah Mainun bingung bah apa aku nih. Dan itu kan aku aja yang mengalami ternyata Bang Upi ketika lulus kayak itu juga sama. Hampir rata-rata kayak itu. Ya tadi karena perubahan iklim pendidikannya lah, iklim diskusinya, iklim senimannya. Lulusan apa, Bang? Oh, aku di lulusan ISI Surakarta. Tapi Pin tuh ambil apa majornya kemarin tuh? Aku mayornya penciptaan dan pengkajian musik. Oh, penciptaannya sama lawan Kak Upi lah. Tapi aku lebih fokus ke pengkajian waktu itu. Prodinya penciptaan, pengkajian musik. Oh, jadi kalau Kak Upi itu penciptaan. Kalau Kak Upi itu penciptaan, aku pengkajian. Oh, Pin pengkajiannya. Ya biar kita sama-sama berkolaborasi terus ya lah. Mengkaji terhadap penciptaan musik itu sendiri, Ben. Bisa penciptaan musik, bisa musik tradisi yang sudah ada. Dan kebetulan juga Ben megang musik tradisi ya. Iya, itu. Iya, itu bujur. Nah, proses yang buku tadi Bang Bunyi Banjar itu setelah Pin lulus lah tuh. Iya, itu sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan selama kuliah dan menulis di koran tentang musik Banjar, tentang kritik musik Banjar. Apa aja? Ulun ini kebetulan kan yang baca nih. Apa aja sih? Ulun pun sebenarnya belum membaca full, tapi si Din itu kalau korek nih, Bang, isinya tuh lebih ke kayak kenapa musik gamelan Banjar tuh berbeda lawan musik gamelan dari di Jawa, Bali. Ya, salah satu topiknya itu. Secara etnomusikologi dan antropologinya. Iya. Ujarnya ada gamelan laki, gamelan bini loh. Kita tuh termasuk yang bukan itu. Jadi dulu ada gamelan di keraton. Itu namanya si Manggu Basah, si Manggu Kacil. Ada laki bini kisahnya. Oh iya. Itu jadi bukan ada gamelan laki, ada gamelan bini kan ada. Gamelan itu kan punya jenis kelamin. Gamelan tuh udah kayak itu. Jadi itu asal masalahnya lah. Tapi pembedanya tadi si pola permainannya lah. Pola permainan, sistem nada. Tapi beda juga Bang, nada yang Banjar atau yang nada di Jawa misalkan tuh beda. Beda. Tapi mereka satu rumpun. Jadi kayak kita nih Indonesia loh, tapi ada Banjar, ada Jawa, kan ada ini sama. Sistem nada gamelan itu sama. Oh, ada gamelan Jawa, selendro Jawa. Mana nih? Oh, ternyata Jawa, Solo, Jawa Tengah. Oh, ini Jawa tapi Jogja. Solo Jogja tuh parak bener lah. Nah, itu aja beda sudah. Itu beda. Tapi Jar yang paling membedakan nada yang di Banjar lawan di Jawa tuh ada di ini. Kalau di Banjar tuh nada, kalau di Jawa tuh nada aja gitu. Iya. Bisa jadi. Selamatkan Bang Jawa. Sorong bingung tuh nih. Aduh. Iya, ada haknya. Itu lucu dikit tapi menyebalkan. Kayak gitu, kenapa harus ada jokes itu gitu. Nah, abis itu yang pian bawa nih di buku itu tuh apanya? Maksudnya isu perbedaan itu kah atau pian masuk ke lebih dalam? Sebenarnya lebih pada pengetahuan yang selama ini banyak orang kada tahu. Jadi misalnya tadi gamelan Banjar tuh kayak ini loh bentuknya, kayak ini loh sistem nadanya. Kau lah yang disebut gamelan secara umum kada kawan karena ada bedanya. Musik panting tuh kayak ini loh, ada ininya, penyanyinya harus kayak ini berdasarkan data di lapangan gitu. Bukan yang wah aku enak molah supaya musik panting itu harusnya kayak ini kada, tapi lebih data di lapangannya membuktikan musik panting itu tradisinya kayak ini. Oh, itu yang pian literasikan. Cerita itu. Tapi itulah yang jadi dasar pian akhirnya pian membuat grup musik yang bunyi-bunyi dominannya itu bunyi-bunyi gamelan justru. Bukan. Sifatnya tuh world music lah. Iya, world music. Kayak genre-genre. Genre-nya world music. Awalnya kontemporer, kemudian lebih dispesifikkan. Kita ke world music aja nih. Kalau kelompok musiknya itu sebenarnya karena ini. Sadar loh kita tuh sebenarnya dari awal anggap 2000 misalnya. Ya, tahun 2000-an. Kita punya lah kelompok musik yang berdiri sebagai independen sebagai kelompok musik etnik misalnya. Kan ada. Kalau dangdut ada, Kalau dangdut ada, kalau band ada Simadapa. Iya.
Band puluhanku tuh ada Monblum. In Banjarmasin. Iya kan, maksudnya kalaupun ada kelompok musik panting. Iya. Tapi kelompok musik yang berdiri sebagai tadi dengan genre yang memfokuskan kami di sini mainnya komposisi belum ada waktu itu di Banjar. Di Banjar. Lalu akhirnya Pian melihat peluang itu dan karena aku lawas di Solo, aku tahu ada banyak festival yang berurusan dengan itu. Oh jadi Pian mulai di sini sebenarnya target market Pian itu bukan di Banjar. Bukan di Banjar, karena aku sudah tahu itu kan ada payung di Banjar. Oh jadi ngejarnya festivalan nih. Pengejarnya pasti festival di luar dan co-production di luar. Festival pertama. Ini atas nama NSA dulu. NSA itu Festival Payung di Magelang, Borobudur. Oh itu lomba kan konteksnya? Enggak, itu diundang. Atau showcase ya? Showcase. Expedition lah, Eksibisi. Nah, itu festival. Wah, ekspedisi lah. Perjalanan gua ekspedisi. Oh iya, itu maksudnya aja. Memang itu. Itu panggung kami pertama di luar Banjar, di luar Banjar. Yang kemudian, ternyata pertunjukan tuh kayak gini kah, musik tuh kalau dipentaskan kayak gini. Dan berarti bagi buhan yang nasional nih lah kita menyambutnya, Bang, itu bunyi baru berarti nih, karena dari Banjar. Bunyi Banjar tuh bisa dibilang bunyi baru dalam konteks festival di luar acara pemerintah. Kayak apa ini respon buhannya? Mereka artinya melihat, ternyata Banjar ada lah, ternyata kayak gini lah, ada instrumen kayak gini, ternyata ada gamelan. Ada sulingnya juga ini. Jadi mereka selama ini menduga-duga Banjar itu ya Dayak. Oh iya. Iya, orang Sape, Kalimantan tuh Dayak. akan ada kanong gitu-gitu tak. Ada pernah tahunya ada instrumen mirip kayak gambus namanya panting, ada instrumen gamelan Banjar. Ada kan belum tahu. Ini secara umum seniman di dalam konteks festival. Kalau yang sekolah ya tahu gitu. Itu. Habis itu yang ini Bang, itulah respon bubuhan seniman nasional tadi yang Pian ini tetap mencoba eksis terus. Nah, yang kedua kan sebenarnya kayak ini. Aku tuh kan sempat rutin risiko aku bikin kelompok, maka aku harus rutin bikin karya dan mementaskannya. Mulai aktivitasnya nih lah. Iya, mulai aktivitasnya. Waktu itu belum lagi terpikir rekaman apa sebagainya dari 2016 itu. Pentas pertama kan bareng sama Pak Jaki tuh, sama Jaki, Banjar Bakula, aku NSA waktu itu. Musikku udah diam tiba-tiba nih cuma satu nada gitu lah. Jaki dengan world musiknya waktu itu dengan musik gambusnya. 2017 aku bikin kalau kada salah Tiada Kuriding yang lain. Iya, Lawan Julak. Itu karya yang kemudian dibawa ke Festival Payung. Candu ternyata. Candu. Apa yang mau bikin candu? Ya pertama tuh adalah sistem pertunjukan orang yang aku kada mungkin tahu itu di sini gitu. Apa? Maksudnya fasilitasnya, sistem pembangunannya, artistiknya. Lebih ke manajemen festival. Ya, kamu bayangkan, kamu dari daerah. Pertama kali, kelompok pertama yang pernah main di Festival Payung, latar kami itu Borobudur malam hari purnama. Gila sih. Bungas banget ya. Iya, kayak astaga ini aku kau main di sini. Kan semua orang bisa main, dapat undangan. Itu undangan nggak? Undangan itu. Itu nih berarti setelah yang kedua nih lah. Yang pertama. Yang pertama kali aku dapat undangan. Itu sistemnya ya diundang toh. Kalau misalkan yang di si penyelenggara penyelenggara itu tahunya tadi. Nah, ini pulang persoalan kita tuh kan sebenarnya sejak aku tuh ada bikin fit rame lah saya itu menjadi seniman. Baca-baca. Sebenarnya aku tuh lagi merecall kembali kenapa sih aku sampai melakukan hal-hal ini, kenapa sih aku mau lebih capek daripada orang lain dalam konteks berkesenian. Ternyata Festival Payung itu jalur jejaring pertemanan. Jadi direktur festivalnya Mas Heru Matai itu pertama kali datang ke Banjar waktu itu. Ke Banjarmasin. Terus yang aku kada tahu dapat kontakku dari mana. Ini Novia, aku di Banjarmasin, aku dari Solo. Ya mungkin karena alumni Solo sama alumni Solo. Siap Mas, ya gimana ini bisa ajak aku keliling nggak? Aku ajak keliling sampai ke Banjarbaru. Sampai ke Banjarbaru lah ini apa. Terus sebelum Banjarmasin Festival. Setelah itu kata temanmu kamu punya kelompok musik. Iya, aku ada Festival Payung nanti bulan September 2018 waktu itu. Oh iya Mas, ini berani nggak tampil? Aku belum berani. Kenapa? Iya kan wajar lah, aku dari daerah, kelompokku aja aku masih harus portofolio aja apa tampil di situ. Tapi Mas Meru bilang tampil aja, kamu harus mencoba panggung internasional biar kamu tahu. Internasional itu. Kita ini
Sebelum lanjut bang, throwback dulu bang. Pian apa tuh mencari pemainnya, scoutingnya jurang tuh. Bahasa keren itu kan scouting lah. Bukan budaya. Scouting lah. Kan pasti ya wajar lah, orang semua pasti kayak bergerak untuk milih pemain. Iya. Dan karena aku ada pernah open call pemain, bahkan kalaupun ada orang yang terlibat main, itu pasti karena berkawan lawas dulu lah aku. Dan ini bilanya orang masuk NSA kah atau Arka Cita kah itu sudah jadi identik, paham lah? Kayak kebangun loyalitasnya terang. Iya. Jadi memang Harta ini baru setengah jam lalu kayaknya rilis tuh soal kayak apa sih aku mau milih pemain, kenapa sih orang-orang tuh susah masuk NSA, sebenarnya kan susah. Tapi catatannya tuh pertama yang paling ku lihat itu adalah adabnya, maksudnya attitude lah. Attitude, oke. Reja pernah beberapa aku tuh kadang pernah peduli dengan skill orang sebenarnya. Bujur. Lillahi ta'ala wa barakatuh tuh. Berarti orang kayak ulun. Reja pernah ngobrol aku kayak bener aku kadang melihat skill. Berarti kayak orang kayak ulun nih loh. Kalau kamu mau berproses, kayak skill itu bisa dilatih. Saya kamu dari awal main teater emang kamu langsung bisa main teater. Langsung bisa ya. Kecuali main harpa lu langsung harap. Berproses kan. Berproses kan. Berproses betul. Ya, yang kedua main musik itu berkelompok. Oh, jadi bisa saling menutupi. Sebenarnya. Oh, nah, banyak orang yang akhirnya out dari kelompok itu pesannya pasti kan jauh-jauh dari hal-hal anak itu. Aku kadang bisa mentolerir soal waktu. Aku tuh latihan simpel 2 jam ya 2 jam. Jam latihan jam 2, oke berarti aku setengah 2 sudah datang. 2 sampai jam 4 ya, sampai jam 4 ya selesai. Oh, akhirnya kekawan ini merasa dihargai, eksistensinya ada, akhirnya gitulah. Iya, saling menghargai sebenarnya. Bahwa Ikam punya kesibukan, aku punya kesibukan. Waktunya dihargai. Nah, celakanya hari ini, Terimam juga kami bahas itu soalnya. Kenapa sih orang tuh hari ini skillnya banyak, tapi dia kada punya panggung, dia kada punya ruang untuk berekspresi. Nah, aku menduga beberapa hal. Pertama tadi soal attitude. Lalu kenapa sih kok bisa sampai attitude bermasalah? Kayak ini karena dia otodidak. Menurutku lah sekali ini. Jadi perbedaan antara orang otodidak dan orang yang belajar dengan guru, ada satu bagian yang hilang. Diajari soal attitude. Oh, karena dia fokus ke skill. Dan dia kada pernah dapat ketegasan yang kada pernah diajari. Iya kan, betul. Karena di dunia ini kita di seni ataupun di sini nih di seni itu keterlibatan dengan orang lain itu banyak dan itu kan bersinggungan dengan soal attitude kan. Ini kan bisa tepat waktu kada. Sama ini juga ada sih bang, kayak jar orang tuh lo bilanya klub sepak bola tuh Ronaldo beratan main kali nih. Iya, nah itu juga. Jadi kadang kapan kita belajar untuk gotong royong, kapan toleransi, kapan kita tahu kondisi orangnya kayak apa, diapai. Itu. Tapi persoalan tadi bahwa disiplin itu penting, attitude itu penting karena kalau itu sudah gagal, ini karena kalau dilatih secara kelompok, ini personal bener. Iya, karena sifat lah. Iya kan, orang datang tiba-tiba dan ingin punya gaya kayak gitu sudah kita susah merubahnya. Kalau skill, wujudan tuh kalau dilatih. Iya. Nah habis itu jadilah nih NSA. Iya. Main festival kesana kemari, berubah jadi Arka Cita tuh nah. Jadi kan bener lah namanya. Iya, Arka Cita. Jadi kan kayak ini sejarah. Apakah gara-gara NSA project habis itu berubah jadi NSA movement? Akhirnya move bujuran nih NSA-nya. Bisa jadilah. Tapi sebenarnya kayak ini. Kayaknya semua orang pun tahu lah bahwa dulu persoalan di Banjar itu selain pertunjukan musiknya sedikit adalah tidak ada orang yang memfokuskan untuk untuk berkelompok sebagai orang di belakang layar. Ya kelompok teater udah kelompok musik. Waktu itu ada Dwitia datang di situ, Anom sibuk dengan lighting, Rida merasa punya bakat bikin artistik, Noja merasa aku kok kada bisa main musik. Oke, jadi harus ngapain nih? Detail sekali lagi pengalaman di luar kan akhirnya. Pengalaman di luar tuh mengajarkan banyak hal. Orang di luar kok bisa pertunjukan yang bagus. Ternyata ada tim yang mengelola itu. Nah, disitulah perubahan NSA khusus mengelola pertunjukan Akara Cita ataupun pertunjukanku dan mengambil pekerjaan event organizer lebih ke sana. Belakang layarnya. Oke, jadi yang awalnya fokus ke permainan nih tiba-tiba melihat kekawanan merasa bakatnya itu kada terakomodir, mulailah yang movement tadi. Iya, jadi kayak semacam kayak ini. Kan kalau kami tuh ada 27. Aku masih ingat orang yang ada 27 orang. Itu yang mana nih? NSA project-nya movement. Project movement itu 27 orang. Oh iya. Coba kita bayangkan. Aku cuma bilang ke mereka, contohnya misalkan Noja.
tau lah Noja kan. Iya, tahu Banar. Dan tau lah perubahannya kayak apa lah. Iya. Nah, ya kalau Ikam berpikir bahwa Ikam harus jadi pemain suling, maka musuh Ikam ada ini. Kira-kira Ikam bisa ngejar atau nggak ada? Iya. Oh iya lah kalah. Tapi ada satu pekerjaan yang sampai hari ini ada 2 orangnya memfokuskan diri situ. Apa tuh? Jadi pimpro yang baik, jadi humas yang baik, jadi orang keuangan yang baik yang paham lawan kesenian. Oh iya kalah aja. Mau kan fokus di situ. Mapping dulu nih lah. Mapping, jadi memang di Ega pun kayak itu, yang lain-lain pun kayak itu. Kamu kan perlu jadi seniman deh, jadi penari deh kayaknya. Di Banjar itu yang ada sampai hari ini adalah staff manager yang paham lawan pertunjukan. Iya betul. Oh iya, makanya orang NSA itu kada cuma player lah. Makanya akhirnya mereka duduk di situ dan kada pernah berganti posisinya. Oh. Wiwit kalau lagi pertunjukan sampai BCF pun kan ketika Wiwit hadir urusan Wiwit ya mas, staff manager. Nah, tapi kan ini loh Kak. Tadi kan Pian lo S1-nya nih kan guru seni. Habis itu S2-nya mendalami tentang seni tapi bagian dari pengkajian. Nah, ini movementnya itu ke arah manajemen pertunjukannya. Oke. Nah, Pian dapat di mana tuh? Dapatnya adalah bahwa aku tahu persoalan Banjar itu soal ekosistem. Oh, oke. Bahwa kita banyak kelompok, tapi kita kadang pernah mau berpentas dengan baik dan benar. Aku kan ada anak sombong, tapi pasca NSA mau orang itu, tapi sadar, Ikam lah pertunjukan. Pasca NSA memproklamirkan ini sebagai manajemen pertunjukan, semua orang akhirnya memberesi semua manajemennya. Betul. Semua orang ngomong bahwa harusnya kayak NSA kalau lebih Bahkan kada cuma disiplin musik lah. Disiplin teater, tari juga. Akhirnya sampai ujungnya tadi kalau kada lehting kada anum kayak kada ada lehting lain. Betul. Kalau kada ada ride kayaknya artistik kurang deh. Iya. Kalau mainnya langsung. Nah, jadi padahal kan itu kalau Noja mau urusi pasti beres. Kalau keuangan dipegang Ega lancar berarti. Iya. Padahal kan karena mereka dididik atau diajari untuk fokus dari situ. Ikam boleh, aku tuh selalu bilang ini, orang itu boleh berpindah posisinya kalau Ikam sudah diakui orang sebagai ahli. Oke. Tamat dulu nih, Tamat dulu. ajar ke lain. Iya. Masalah NSA kemudian apa? Iya kada berhasil meregenerasi itu aja. Jadi kan Kalau masalah di luar tuh tetap ikut, di NSA ini kada tetap ikut, tapi kada bisa menurunkan Tapi berhasil orangnya. Coba Noja hari ini di dinas ngurusin event apa. Betul. Ega ini Marisa, Obi bikin rencana. Aku kan bilang itu sumbangsi NSA, tapi ya mungkin karena terlibat di situ ada satu Pasti ada bagian lah. itu. Rida sekarang di Kota Baru. Iya kan. Berarti baru sih di Baseball. Sebar hari ini. Wiwit hari ini fokus memang menjadi state manager, mengelola banyak program. Jadi kayak oh mungkin ini tugasnya NSA tuh selesai sudah. Gitu. Oke. Nah, habis itu move ke Akara Cita. Pian mulai lagu tuh aktif atas nama apa ya? Akar Cita. Akara Cita. dari akar cita. Kalau yang komposisi dari NSA. Ini kan mulai lagu nih. Iya, waktu itu kan karena tadi perdebatannya di dalam juga ini NSA ini anak jadi kelompok musik atau anak jadi apa kah? Iya. Kalau kelompok musik kami ini apa? Iya. Lalu yaudah NSA ngurusin itu. Nah, Akar Cita Jadi ngurusin talentnya kesannya. jadi talentnya. Iya. Oh, jadi kayak itu. Dulu kalau NSA pentas itu nggak bisa di video, nggak boleh dipotong. Kenapa? Ya karena persoalan apa ya persoalan haki waktu itu. Jadi waktu orang belum ribut-ribut haki, NSA itu sudah memproklamirkan sebenarnya kita harus peduli soal haki, soal ini. Kita harus ngajari penonton kalau nonton tuh fokus, nggak usah video apa. Kalau mau videonya, mau fotonya minta ke tim dokumentasi. Kayaknya Ahmad Dhani itu terinspirasi dari situ. Iya. Karena masih Ahmad Nopiandi. Aku ada ada Ahmad Dhani, ya ada A. Dan sama-sama pernah berada di Pulau Jawa. Sama-sama dari Pulau Jawa. Nah, itu. Oke, iya, cukup. Kayaknya kami sama-sama suka baju hitam juga. Iya. Suka politik juga kayak jelas sama dan ada janggutnya juga. Dan kayaknya kalau yang Ahmad Dhani itu lebih jago ngelanturnya kayak gitu. Iya. Tapi kan sepakat lah lawan naturalisasi. Ini berkaitan lawan konsekuensi, tapi Pian harus menjawab. Apa? Pian lebih milih karya Pian laku ratusan juta, miliaran bahkan, atau Pian gratis konser seluruh keliling dunia? Pilih mana Pian? Kalau beri kesempatan itu? Beli kesempatan itulah. Ya. Aku konser keliling dunia. Kenapa? Belajar Bang Lo. Pertama, aku akan ketemu banyak orang. Padahal Pian kaya loh, miliaran tuh. Belum tentu. Coba dulu tungguin dulu. Iya, tunggu. Potong terus. Ini dulu, tuan Grab. Lah, aku akan milih konser keliling dunia. Iyalah, ini kan sama-sama pertama lah nih. Job pertama aku memilih konser keliling dunia.
atau dapat duit miliaran cuma di satu titik pentas. Ya. Aku milih keliling dunia. Kenapa? Satu, aku kan terkenal. Jangan OD juga lah. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Tapi oke, terkenal kita hendak yang kelima lah. Eh. Yang pertama itu upayaku membangun jejaring Oke. di semua tempat yang ku pentaskan itu. Yang kedua pengetahuan tadi. Iya. Aku dapat sistem, aku dapat tahu orang, ada apa sebagainya. Yang ketiga pengalaman, ini susah dijual nih. Ini kan mana duit 100 miliar kalau dapat nih. Iya sih betul. Aku akan misalnya tadi keliling dunia, aku akan ke Amerika, aku akan ke London, akan ke Italia, kemana-mana. Kaya lah aku setelah itu. Kaya. Betul sih. Karena kaya pengetahuan. Yang kedua, kalau orang suka dengan karyaku, anggap aja ada 20 negara yang udah datang itu. Iya. 20 negara ada 100 kota misalnya. 50 kota aja. Ya. Main aku ini sudah pernah kontrak lawan Singapura loh. Jadi aku sudah tahu. Sudah tahu duitannya. Aku sudah tahu hitungannya. Jadi oh iya, aku ada foto pertama gratis gitu. Oke, habis itu ini Bang. Kalau misalnya Kok gimana Singapura? iya, makanya Seorang Banjar aja. aku pernah ke ini sih Amsterdam. Betul. Apa tuh kepanjangannya? Apa? Amsterdam. Yang Amun teh sedikit teka dalam. Nah, Connect. flooring. Sorry. Jelas sebenarnya. Tapi tapi kenapa aku memilih musik kayak ini? Kenapa? Ujungnya soal payu kan sebenarnya. Iya. Karena kan ada beban menghidupi kekawanan. Iya, satu itu. Yang kedua, bahwa aku tuh sampai pada fase bahwa aku harus hidup dari karya ini. Iya. Aku kadang bisa lagi menerima kenyataan bahwa aku harus menghidupi karyaku. Oh, pada akhirnya akan berpikir kayak itu lah. Harus berubah tuh ya. Iya, bukan dirubah sih, disusun. Iya. Kapan aku harus menghidupinya? Oh, saat prosesnya. Setelah selesai prosesnya, Inja lah harus menghidupi aku. Oh, iya bujur karena cara diatika itu kalau misalkan kita hendak kaya itu kita banyaki streamnya, Iya. channel-channel gasan kita dapat duit. Salah satu cara yang paling mudah itu adalah stream ini bisa berkembang walaupun tidak ada kitanya. Iya. Iya kan? Jujur. Kayak misalkan karya dari royalti dan bla bla Iya, bla. makanya sekarang lebih ke sana mencari orang yang terkoneksi dengan hal-hal kayak itu. Sudah nih. Aku tuh cuma gagal diet kan. Kenapa? Kasih tahu ya kan. Tapi Pin lagi belamak BTW. Iya, Belum tambahin awal. makan enak soalnya. Ini pesan. Ya, istriku kan pintar masak lah. Nah, itu. Ini ada salah apa Gerang? Lawan bini. Enggak ada salah. Karena biasanya Koyor kita. karena kan biasanya bilangnya memuji bini di publik tuh berarti ada something wrong nih. Enggak balas, kalau kita di masakku, aku kadang memuji istriku di depan orang-orang. Ini. Bukan karena Pin ada salah di belakangnya. Aku aku punya salah kayak kepentinganku adalah bahwa istriku adalah mahkotaku. Woi. Jadi aku harus membanggakan Inya. Atau Pin ada tukar barang mahal kan nih? Enggak ada. Ih, tiba-tiba Enggak, kalau soal beli barang istriku tipikal yang kada pernah ngurusi selama itu memang bertujuan untuk ke dunia kesenianku, hobiku itu kan ada bertanya. nah, boleh lah ini ulun anak tahu. Kamu anak kawin lo nih. Kadang-kadang. Anak kawinnya. Iya, anak kawinnya. Tapi lu boleh tahu Apa? peralatan atau barang musik apa yang Pian beli, Pian merasa di paling mahal dah? Secara value atau secara harga? Apa yang paling berkesan, Bang. Yang paling berkesan. Kan ada harga kan kesan kan? Dua, kedua. Yang paling berkesan misal Ya, secara value ya, value lawan harga anjir mahal ini apa gitu. nah? Lu anak tahu? Yang harga dulu deh. Tahu harga gamelan ya? Enggak tahu. Siapa tahu aja hendak jadi reja Ya kalau yang gamelan. kalau yang paling berkesan pasti ketika aku berhasil membeli gamelan sendiri. Wah, aku ngeluar gamelan nih nah itu. Itu setelah apa tuh? Di timeline pas Pian apa? Setelah Kuliah. enggak ding pas selesai pentas yang program Singapura kayaknya. Oh, tahu aja berarti lah. Iyalah. Kada memang itu enggak lah jadi $1 Singapura berapa, Bro? Nah, sama. tahu lah berapa? Berapa? Nah, kalau secara harga apa enggak, Pak? Kalau secara harga ya gamelan. Gamelan itu, wis. Enggak kan, tapi ada juga aku ada instrumen murah bener di Bari malah. Tapi menurutku penting banget. Aku ada saron di Bari oleh guruku. Awal aku belajar pakai itu sampai ini ku pakai. Itu nungkah, Bang lah. Saron tuh dijulungi aku. Dijulung tuh apa dikasih. Karena kayak instrumen tuh kan sama ada gambus satu. Itu banyak banget karya lahir dari itu. Gambus bidawang istilahnya. Tapi major instrumen Pian apa? Gamelan sebenarnya. Oh, gamelan. Oh, melodis kada? Melodis ya paling panting. Ini aku gitar aja kan terlalu Iyalah. Iya, Kayak berarti Pian nggak bisa menyetir
deng 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 deng. Bisa. Lurus ya. Bang kok kalau dibanding Reja misalnya main gitar lo, aku kado hati. Aneh benar. Iya bujur. Aneh benar. Serius. Orang pokoknya bilanya mendengar aku Reja. beneran kado bisa. Nah, beneran kado bisa. Wis. Pokoknya Tapi bang aku kayak ini. pokoknya bila mendengar Ya Allah, puasa nih, bila Bang. orang bangnya mendengar Reja tuh tren kitir-kitiran orang. Kamu tahu Kitir-kitir lah. ya lah. Aku punya gelar loh buat bandnya tuh. Apa aja? Gelarku bandnya band ganteng. Wes, karena Kanopian ini musisi, seniman ya lo, dosen musik. Oke. Ya lo, kita tes. Pian kalau kada menebak ulun lagi main apa nih? Main apa? Main Aku apa? kan siap juga. Main apa? Main apa ini ya? Apa? Kira-kira Main tebak. piano sih. Salah. Main apa? Gitar. Karena ini lagi Tolong netizen lah. Yang ada Pangeran, yang ada jadi Pangeran di RT, tolong di komen. Yang kedua, ini bukti aktornya tuh ada. Aktoran itu ada. Pian merasa saat ini Indonesia itu gelap atau kada? Belum jelas apa di mana. Sebagai orang yang hari tinggal di Indonesia gitu loh. Aku kira sekarang Indonesia tuh berada pada fase perubahan yang mau kada mau, suka kada suka, perubahan tuh tidak pernah ada yang enak. Oke. Perubahan tuh kada pernah ada yang serta merta langsung kita, wah nyamannya berubah, kada. Oke. Tapi sakitnya berubah apa? atau sakitnya berubah langsung kayak itu kan prosesnya. Iya, itu semua proses kan. Apapun yang dilakukan pemerintah dari zaman Pak SBY ke Pak Jokowi ke Pak Prabowo misalnya, atau di daerah kita sekalipun misalnya hari ini kalau di apa? Dipimpin Pak Muhyiddin. Iya, Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur misalnya, kita harus mencoba untuk menjadi bagian Ya. mensukseskan itu. Iya, iya. Bahwa kita punya kritik, sampaikan kritiknya. Oh iya iya. Bahwa kita, aku tuh mengkritik, aku mendukung banyak kritik soal Indonesia gelap, soal banyak hal-hal yang kriminalisasi, suku petani, pokoknya terutama yang berkaitan dengan kesenian. Ya. Tahu lah, aku ada tulisan yang belum rilis sampai sekarang itu untuk Pak Muhyiddin, Pak Hasnur dan seluruh wali kota bupati sekarang. Rilis bang. Akan segera kurilis pasti. Itu berkaitan dengan soal bisa kada mereka untuk memposisikan kebudayaan itu sebagai latar pembangunan. Oh, menarik. Iya menarik. Ini tunggu tulisannya apa lah? Jadi aku mengangkat isu 3 kebudayaan, kepemudaan dan festival. Oh oke. Ke event nih lah. Event, karena sekarang wajah kasur ngapain? Wajah kasur sekarang event. Iya Event sendiri. betul. Iya kan, bertumbuh kan ruang-ruangnya. Nah, fasilitasi itu yang penting. Iya. Tapi itu sepakat Pak. Karena kan ada orang tuh tidak ada kesuksesan tanpa kepahitan. Oh iya. Iya kan? Makanya minum kopi. Iya, benar. Tadi aku dapat quotes Ya intinya itulah bahwa kita kada boleh vakum mengkritik ya. Betul. Tapi pada sisi lain kita juga harus mengakui bahwa kita harus menjadi bagian. Kalau kita boleh mengkritik, kita harus menjadi bagian bagaimana kritik itu bisa dilaksanakan. Oke. Ada 2 pertanyaan cepat nih Bang. Oke. Kritik ya atau tidak? Kritik harus ada solusi? Harus ada solusi. Oke. Ya atau tidak? Indonesia Emas 2045 real? Ya. Oke, terima kasih kita deal lah. Karena hubungi lagi Mas Alvin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.